Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in ala umur waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Di sini izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Kemal, NIM 2005764 dari KFOB. Sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Gestur Respect Terhadap Tim Lawan. Penampilannya, dalam suatu tim pasti komunikasi sangatlah dibutuhkan. Banyak sekali kerugian yang terjadi apabila terdapat miscommunication dalam suatu tim. Salah satunya gestur respect terhadap sikap tim lawan. Apabila kita tidak mengerti tentang gestur untuk respect atau menghargai tim lawan, maka akibatnya akan sangat fatal. Sebagai salah satu anggota kelompok, maka penting mengetahui hal tentang komunikasi gestur terhadap sikap tim lawan. Mengapa demikian? Karena dengan kita respect terhadap sikap tim lawan, maka kita harus menjadi orang yang menjunjung tinggi sportivitas. Tentu saja tak lupa menghargai usaha yang sudah dilakukan tim lawan. Kita masuk ke metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode sistematika literatur review atau yang sering disingkat SLR. Di sini saya melakukan pengambilan data dengan membagikan kuesioner kepada pemain-pemain yang berpengalaman di futsal. Ada yang mengatakan respect menggunakan bahasa isyarat itu sangatlah efektif. Ada pula yang mengatakan hal itu kurang efektif. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi gestur respect terhadap dunia olahraga serta mengetahui kendala-kendala komunikasi gestur respect ini. Dalam setiap bidang olahraga, sangat dibutuhkan pemimpin atau kapten untuk menjadi penengah atau dan bisa mengontrol rekan-rekan timnya untuk saling menghargai perjuangan tim lawan. Karena setiap anggota memiliki perbedaan respon terhadap respect. Oleh karena itu, komunikasi gestur respect ini sangat ditekankan di bidang olahraga ini. Dengan adanya komunikasi gestur respect kepada tim lawan akan mengetahui sebuah penghormatan dari lawannya tersebut meskipun hanya memberikan tepuk tangan. Begitu pula ketika selesai melakukan pertandingan. Berikut ini adalah kuesioner pertanyaan dalam penelitian ini. Yang pertama, apa keuntungan respect dengan menggunakan bahasa isyarat? Yang kedua yaitu apa metode tersebut efektif dalam berkomunikasi dalam pertandingan. Yang ketiga, apa kelemahan dari respect dengan metode bahasa isyarat yang digunakan di lapangan. Yang keempat, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk melakukan respect di dalam pertandingan menggunakan bahasa isyarat. Pembahasan ini adalah dari pertanyaan pertama yaitu apa keuntungan respect dengan menggunakan bahasa isyarat. Berisi dari kelima narasumber pemain futsal berpendapat menyatakan bahwa keuntungan respect menggunakan bahasa isyarat adalah mempermudah komunikasi di lapangan, lalu kita bisa saling menghormati tim lawan walaupun hanya menggunakan bahasa isyarat, dan suatu tim dapat memahami satu dengan yang lainnya dan dapat menjadi pembelajaran bagi tim yang lain. Dari yang saya amati juga, ketika kita di lapangan menggunakan bahasa isyarat akan mempermudah komunikasi dan menghemat waktu. Yang kedua, yaitu pertanyaannya, apa metode tersebut efektif dalam berkomunikasi dalam pertandingan? Berisi dari kelima narasumber pemain futsal berpendapat metode ini sangatlah efektif jika memang yang menjalankan komunikasi ini saling memahami bahasa isyarat, dan ada yang berpendapat kurang efektif karena tidak semua orang tidak mengetahui bahasa isyarat tersebut. Dari pertanyaan ketiga yaitu apa kelemahan dari respect dengan metode bahasa isyarat yang digunakan di lapangan? Berisi dari kelima narasumber pemain futsal berpendapat kelemahan dari respect menggunakan bahasa isyarat adalah sebagian dari pemain belum mengetahui
sebagian orang tidak mengetahui metode ini, akan terjadi kesalahpahaman terhadap tim lawan. Contohnya ketika kita mengajak salaman ke lawan, dikiranya ngajak berantem, padahal niat kita baik, yaitu mengajak salaman ketika kita berantem. Dari pertanyaan keempat, yaitu apa saja hal yang bisa dilakukan untuk melakukan respect dalam pertandingan menggunakan bahasa isyarat. Berisi dari kelima narasumber pemain futsal berpendapat memberikan tanda isyarat kepada pemain yang lainnya. Contoh, mengangkat satu tangan dengan melambaikan bahwa pemain tersebut terkena cedera ketika pemain berlangsung, dan memberikan isyarat kepada wasit agar pertandingan diberhentikan sejenak karena ada pemain yang cedera saat bermain. Memberi isyarat meminta maaf ke pemain yang kita senggol atau dijatuhkan dalam pertandingan, dan tepuk tangan selesai pertandingan dan berjabat tangan ketika selesai pertandingan. Kesimpulan, komunikasi gestur respect adalah komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan suatu penghormatan kepada orang lain. Dalam setiap bidang olahraga sangat dibutuhkan pemimpin atau kapten untuk menjadi penengah dan bisa mengontrol rekan-rekan timnya untuk saling menghargai perjuangan tim lawan. Karena setiap anggota memiliki perbedaan respon terhadap respect. Dengan adanya komunikasi gestur respect pada tim lawan akan mengetahui sebuah penghormatan dari lawannya tersebut meskipun hanya memberi tepuk tangan. Begitu pula ketika selesai melakukan pertandingan. Oleh karena itu, komunikasi gestur respect ini sangat ditekankan di bidang olahraga ini. Mungkin